Shalom, salam sejahtera. Senang bisa berjumpa lagi dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mau membaca kebenaran firman-Mu. Terangilah hati kami, pimpinlah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yeremia 9 ayat 23-24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Demikian Yeremia 9 ayat 23-24. Tema renungan kita, hidup sesuai standar Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yeremia dikenal sebagai nabi peratap. Dia menjalani kehidupan dan pelayanan yang tidak mudah. Dia sering mengalami penderitaan. Umat yang dilayani memiliki hati yang keras, tertutup, mata berat, dan telinga tertutup untuk firman Tuhan. Namun demikian, Yeremia tetap konsisten mengajarkan kebenaran. Salah satu yang disampaikan adalah pembacaan kita dalam Yeremia pasal 9 ayat 23-24. Di dalam bagian ini, Yeremia menyampaikan dua aspek berkaitan dengan standar manusia dan standar Tuhan. Kita lihat yang pertama, standar manusia dengan kebutuhan yang berbeda. Apa saja di situ disebutkan ayat 23 berkaitan dengan kebijaksanaan. Bijaksana artinya menggunakan waktu dengan baik, tidak membuang kesempatan. Bijaksana juga berarti dapat memilih dengan benar. Yang kedua, kekuatan. Kekuatan berarti potensi yang dimiliki oleh seseorang. Kekuatan juga berarti tenaga, bisa juga diartikan sebagai kekuasaan. Dan yang ketiga, kekayaan. Manusia sering mengukur keberhasilan berdasarkan kekayaan. Tetapi harus diingat, kekayaan tidak boleh dijadikan menjadi tujuan hidup. Hamba Tuhan juga harus berhati-hati. Kita kalau membaca di dalam Yohanes 12, ada dua tokoh penting di sana. Ada Maria dan Yudas Iskariot. Sama-sama di lingkungan rohani, sama-sama dekat dengan Yesus. Tapi filosofinya beda. Maria berpikir, apa yang terbaik yang dapat kuberikan bagi Tuhan? Tapi Yudas Iskariot berpikir yang lain. Apa yang terbaik yang yang bisa kudapatkan? Jadi karena itulah akhirnya dia sampai mencuri dari uang kas yang memang tugasnya sebagai bendahara. Dia menghalalkan segala cara dan itu adalah dosa. Kita butuh uang, tapi uang bukan tujuan. Jadi saudara-saudara, jangan bermegah karena merasa bijaksana, atau karena merasa pintar, karena merasa kuat, punya jabatan, kekuasaan, atau punya kekayaan. Karena semuanya itu hanya bersifat sementara. Karena itu mari kita melihat standar Tuhan di dalam ayat 24. Bahwa kita bisa bermegah, bisa. Tapi bermegah untuk hal yang patut dimegahkan. Apa itu? Pertama, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Itu kata firman Tuhan. Memahami secara kognitif, bukan hanya sekedar perasaan. Kita tidak bisa membagikan apa yang kita tidak punya. Mengenal lebih menunjuk kepada relasi pribadi dengan Tuhan. Ada persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Inilah yang patut kita banggakan di dalam hidup kita. Kalau kita semakin mengenal Tuhan. Yang kedua, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Jadi, kalau Tuhan itu punya kasih setia, maka kita juga sebagai anak-anaknya yang sudah mengalami kasih karunia, yang sudah mengalami keselamatan, maka kita juga harus hidup sesuai dengan kasih setia Tuhan. Maka di dalam ayat 24, bagian akhir dikatakan bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, bahwa dia adalah Tuhan yang adil, dia menunjukkan kebenaran di bumi. Itu juga yang harus kita lakukan, karena itulah yang disukai oleh Tuhan dari kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, kehidupan kita juga harus menjadi berkat bagi banyak orang, bagi sesama. Kalau kita sudah diberkati, tapi kita tidak menjadi berkat, itu berarti kita hidup di dalam ketidakadilan, hidup di dalam ketidakbenaran. Jadi, mari kita melakukan firman Tuhan ini dengan segala ketaatan. Tidak ada setengah atau separuh ketaatan, karena itu sama saja dengan tidak taat. Standar mana yang kita ikuti? Standar manusia atau standar Tuhan? Mari kita memilih untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan, karena sekali lagi, itulah yang disukai oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu.
Mampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, mengikuti standar Tuhan, karena itulah yang Tuhan sukai dari hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita, Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.